Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 4B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK kita masih dalam KD 3.9 memahami jenis cedera dan cara penanggulangannya secara sederhana saat melakukan aktivitas fisik dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini merupakan peta konsep pembelajaran di KD 3.9 yang meliputi mengenal jenis-jenis cedera dan juga cara penanggulangannya. Dan kita juga sudah mempelajari apa itu pengertian cedera dan sebab-sebab terjadinya cedera ya. Dan apa yang terjadi ya karena gangguan apa ya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Jenis-jenis cedera ada dua ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari, yaitu dalam aktivitas fisik dan dalam aktivitas sehari-hari. Cedera dalam aktivitas fisik meliputi memar, cedera otot, pendarahan, patah tulang ya, pergeseran sendi dan yang lainnya. Dan kemudian cedera dalam aktivitas sehari-hari contohnya luka iris atau sayat, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, dan juga luka bakar. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara penanggulangan cedera dalam aktivitas fisik dan aktivitas sehari-hari. Ya, kemudian yang pertama adalah cara penanggulangan cedera dalam aktivitas fisik. Nah, beberapa sudah kita pelajari ya pada pertemuan sebelumnya, dan ini melanjutkan cara penanggulangan dalam cedera memar ya. Yang pertama yaitu istirahatkan bagian tubuh yang mengalami luka memar ya, misalkan dalam sebelumnya aktivitas fisik atau apa, istirahatkan dulu lalu kompres dengan es ya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menyempitkan pembuluh darah yang mengalami cedera agar luka memar tidak semakin meluas ya, serta untuk mengurangi bengkak dan nyeri pada luka memar yang ada atau yang terjadi itu ya. Kemudian meninggikan bagian tubuh yang memar, lalu kompres hangat setelah 2 hari ya. Jadi setelah dikompres es, kemudian ditinggikan ya, nanti setelah beberapa saat, kemudian kompres dengan hangat ya setelah 2 hari. Kemudian cedera otot ya, penanganan cedera otot biasanya menggunakan metode RICE atau REST ya, Rest, Ice, Compression, and Elevation ya, untuk membantu apa? Menghilangkan rasa sakit ya, mengurangi pembengkakan dan juga mempercepat penyembuhan ya. Rest itu istirahat, es itu dikompres es, compression itu ditekan atau dibalut ya. Kemudian elevation itu ditinggikan dari dada ya, lebih tinggi dari dada. Nah, ini cara penanggulangan atau pertolongan pertama pada cedera otot. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara penanggulangan cedera dalam aktivitas sehari-hari. Ini sekali lagi secara sederhana ya Mas ya. Jadi secara sederhana cara menanggulangi cedera secara sederhana ya. Jika lukanya berat maka harus dibawa ke rumah sakit seperti itu ya. Untuk luka iris atau luka sayat ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah bersihkan luka dengan air, kemudian berikan obat antiseptik luka ya supaya membunuh kuman-kumannya. Kemudian pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Kemudian jika diperlukan pasang pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Kemudian luka lecet ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit lecet. Bersihkan tanah atau pasir yang menempel misalnya. Biasanya kan terjatuh dalam yang permukaan yang kasar ya, bisa terjadi di tanah ya, kadang juga bisa lecet, maka bersihkan terlebih dahulu jika ada. Kemudian tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Lalu yang terakhir tutup luka dengan plester pembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya.
Kemudian yang ketiga adalah luka tusuk. Nah, luka tusuk ya, yang pertama adalah memberi tekanan langsung pada luka tusuk sambil mengangkat area yang luka hingga posisi di atas jantung ya. Kemudian cuci luka tusuk dengan air hangat dan sabun yang lembut. Bila luka tusuk berukuran kecil, ya bisa diberikan antiseptik ya, dan ditutup dengan perban. Segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik untuk mendapatkan pertolongan medis ya apabila lukanya luka yang berat ya. Namun misalnya cuma karena luka tusuk karena duri ya, yang tidak terlalu parah, maka bisa ditanggulangi dengan cara ini. Kemudian yang keempat adalah luka gigitan ya. Cuci bersih area luka dengan sabun dan air ya, air mengalir ya. Lalu tutupi area luka dengan perban yang bersih. Jika lukanya dalam, maka tekan area agar pendarahan berhenti ya. Menekan area luka harus dengan kain yang bersih. Namun jika parah ya misalnya, maka langsung dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ya, supaya bisa ditangani oleh dokter. Kemudian tugas praktek ya, karena pemateri sudah selesai, tugas praktek, praktekkan salah satu cara penanganan cedera dalam aktivitas fisik atau sehari-hari. Pilih salah satu saja ya. Kemudian kumpulkan tugas kalian dalam bentuk video dengan durasi maksimal 5 menit ya. Lalu kirimkan ke grup Telegram. Jangan lupa memberi nama lengkap dan nama tugasnya. Kemudian tenggat Rabu 20 April jam 9 malam ya. Kemudian pekan depan ulangan harian. Demikian dari Ustaz Afif. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.